Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat, ketemu lagi kita di channel Taufik Day Trainer. Semoga senantiasa diberikan Allah lindungan, limpahan rahmat dan kasih sayangnya. Dan tentunya mudah-mudahan diberikan keluasan dan kelapangan rezeki para sahabat semua. Kita memasuki bagian ketiga mengenai hakikat rezeki. Di poin ini kita akan membahas apakah kita terlibat dalam pemberian dan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat, ada sebuah tugas dan kewajiban yang diberikan kepada kita sebagai umatnya, yaitu terkhusus kepada orang yang sudah berakal, yaitu taklif untuk melaksanakan beberapa anjuran-anjuran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, berupa untuk menyempurnakan keimanan kita kepada Allah, Rasul, dan kitab-kitab yang diturunkan kepada Rasul-Rasulnya, atau berupa rukun iman. Dan diberikan anjuran untuk melaksanakan rukun Islam. Jika ada makhluk yang dituntut untuk menjalankan sesuatu, kita memahami bahwa makhluk itu akan terus ada dan taklif keimanan itu akan terus berlangsung dari generasi ke generasi. Hendaknya kita memahami doa Nabi Ibrahim, Rabbi ja'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas thamarati man amana minhum billah wal yaumil akhir. Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman dan sentosa, dan berikanlah rezeki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari akhir. Doa Nabi Ibrahim tersebut menjelaskan bahwa beliau membatasi permohonan rezeki hanya untuk orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Beliau memohon rezeki berupa buah-buahan untuk mereka yang beriman. Begitulah kesadaran dalam menerima pembebanan dari Allah, dan itulah adab dalam meminta bimbingan Allah. Kan tetapi kasih sayang Allah tidak pernah terhenti dari umat manusia. Ada rahmat dalam pemberian Allah mencakup mereka yang beriman dan yang tidak beriman. Ketika Nabi Ibrahim berdoa dengan doa di atas, Allah menegur Nabi Ibrahim, dan kepada orang yang kafir pun aku beri kesenangan sementara, kemudian aku paksa ia menjalani siksa neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Inilah keadilan Allah. Artinya semua makhluk yang diciptakan akan diberikannya hak-haknya sebagai makhluk, dan diberikannya kasih sayangnya berupa rezeki yang luas. Allah memberitahukan kepada Nabi Ibrahim bahwa keluarga-keluarganya yang beriman mendapat rezeki di dunia dan di surga kelak dan di akhirat. Selain itu, mereka juga mendapatkan kedudukan kepemimpinan pada kaumnya. Adapun rezeki materi duniawi yang berupa makanan dan minuman adalah pemberian Allah kepada yang beriman ataupun juga tidak. Namun mereka yang tidak beriman kelak akan mendapatkan siksa di akhirat. Seakan Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, sungguhnya ketika aku menempatkan makhluk di dunia ini, aku menempatkan mereka yang beriman dan mereka yang tidak beriman di sana, dan aku tundukkan segala yang ada di dunia ini untuk kedua golongan itu. Karena aku menempatkan kedua golongan tersebut di dunia ini, akulah yang menjamin kebutuhan hidup mereka masing-masing. Subhanallah, itulah luar biasanya Allah yang menjamin rezeki makhluknya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha khairur razikin. Dan ingatlah ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu kami berfirman, pukullah batu ini dengan tongkatmu, lalu memancarlah daripadanya 12 mata air. Sungguh tiap-tiap suku telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Makan dan minumlah rezeki yang diberikan oleh Allah, dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi dengan berbuat kerusakan. Kaum Nabi Musa berjalan melewati padang pasir yang sangat panas. Allah pun mengirim awan untuk menaungi mereka dari sengatan matahari. Kemudian Nabi Musa berdoa kepada Allah memohon air, dan Allah pun mengabulkannya. Lalu Allah mewahyukan kepada beliau untuk memukul batu dengan tongkatnya. Maka terpancarlah 12 mata air dari batu itu sesuai dengan jumlah kelompok kaum Nabi Musa. Setiap kelompok mendapatkan 1 mata air dan minum dari sumber tersebut. Begitulah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa Dialah zat yang mengabulkan doa orang-orang yang dalam kesempitan. Doa Nabi Musa itu adalah doa dalam kesempitan, karena pada saat itu tidak ada sama sekali air di padang pasir, dan tidak mungkin ada air di sana. Orang dalam kesempitan mengetahui dengan yakin bahwa tidak ada lagi pilihan atau sarana yang bisa menyelamatkannya, sehingga dia bersandar sepenuhnya kepada Tuhannya. Ketika seorang bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala karena kesempitan yang menghimpitnya, Allah pasti mengabulkan doanya. Banyak orang berprasangka bahwa Allah tidak akan mengabulkan doa mereka. Kita ulang kembali bahwa Allah mengabulkan doa orang yang berada dalam kesempitan, yang tidak ada lagi sarana untuk melempahkan kesempitannya. Namun, sebagai orang berdoa kepada Allah menghendaki kemewahan dan bukan karena kebutuhan.
Allah mengabulkan doa orang yang dalam kesempitan sehingga Allah menghilangkan kesempitannya dan melimpahkan karunia kepadanya. Seorang mukmin tidak akan melampaui batas selain Allah menghilangkan kesempitannya. Hal melampaui batas ini adalah yang difirmankan Allah tentang manusia yang hidup tanpa keimanan. Ketahuilah, sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas karena dia melihat dirinya serba cukup. Surah Al-Alaq. Manusia tanpa iman terkadang digiring oleh kezaliman kepada khayalan bahwa kesempitan akan lenyap dengan potensi-potensi yang dia miliki oleh manusia itu sendiri. Dia diperdaya bahwa potensi-potensi itulah yang dapat melenyapkan kesempitannya. Padahal karena Allah menciptakan manusia dan menciptakan semua potensinya dan sarana yang tersedia. Oleh karenanya Allah memberitahukan kepada Nabi Musa setelah diberikan mata air oleh Allah bahwa Allah sumber rezeki, yaitu kulu washrabu mir rizqillah. Makan dan minumlah rezeki yang diberikan oleh Allah. Setelah Allah memberikan pelajaran bahwa ketika dalam keadaan sempit hendaknya memohon kepada Allah, kemudian Allah mengajarkan kepada kaum Nabi Musa bahwa Allah lah yang maha sang pemilik semua rezeki. Bagi orang yang beriman seharusnya menerima kenikmatan Allah ini dengan kesyukuran, bukan kekufuran atau keingkaran. Kesyukuran kepada sang pencipta bukan sekedar dengan perkataan, tetapi dengan perkataan dan perbuatan secara bersamaan. Oleh karenanya pada akhir ayat tersebut Allah berfirman, wala ta'thaw fil ardi mufsidin, dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi ini dengan berbuat kerusakan. Bersyukurlah senantiasa kepada Allah. Allah mengajarkan kepada manusia tata cara bersyukur, yaitu dengan amal soleh dan perkataan yang baik, karena Allah hanya menginginkan kebaikan untuk manusia. Ketika seseorang tidak menyadari sisi lemahnya sebagai manusia, dia bisa menjadi seperti kaum Saba yang congkak. Mereka mengira bahwa mereka memiliki segala potensi dan kekayaan. Al-Quran menjelaskan tentang mereka. Sesungguhnya bagi kaum Saba ada tanda kekuasaan Tuhan di tempat kediaman mereka, yaitu 2 buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Kepada mereka dikatakan, makanlah olehmu dari rezeki yang dianugerahkan Tuhanmu dan bersyukurlah kepadanya. Negerimu adalah negeri yang baik dan Tuhanmu adalah Tuhan yang maha pengampun. Tetapi mereka yang berpaling, maka kami datangkan kepada mereka banjir yang besar, dan kami ganti kedua kebun mereka dengan 2 kebun yang ditumbuhi pohon-pohon yang berbuah pahit, pohon asal dan sedikit dari pohon sidir. Demikianlah kami memberi balasan kepada mereka karena kekafiran mereka, dan kami tidak menjatuhkan azab yang demikian itu melainkan hanya kepada orang-orang yang sangat kafir. Dahulu kaum Saba tinggal di Yaman, dan saat itu mereka memiliki 2 kebun yang berada di sebelah kanan dan sebelah kiri. Pada ayat di atas disebutkan bahwa hendaknya mereka memanfaatkan rezeki Allah tersebut dan bersyukur atas nikmatnya. Namun mereka terbuai kesombongan dan mengira bahwa kekayaan yang mereka dapatkan adalah hasil kerja keras mereka, karena mereka telah membangun bendungan Ma'arib yang bisa menyimpan air dalam jumlah yang banyak. Mereka mengira bahwa mereka lah yang menghasilkan air di bendungan dan yang menumbuhkan buah-buahan di 2 kebun itu. Mereka menyerahkan diri mereka kepada kesombongan yang membuat banyak orang tersesat dari jalan kebenaran. Mereka menyangka bahwa mereka memiliki semua sebab dan tidak mau mengetahui bahwa segala sesuatu pada dasarnya tunduk kepada kehendak Allah SWT. Para penduduk Saba juga menolak seruan Allah, berlaku congkak dan sombong atas kenikmatan, sehingga mereka hancur oleh perbuatan sendiri. Bendungan Ma'arib pun jebol dan luapan airnya menghancurkan kemakmuran dan alam sekitarnya. 2 kebun itu hancur lebur, tidak tersisa sedikit pun pepohonan yang indah. Tanah tidak lagi dapat menumbuhkan pepohonan dan buah-buahan, kecuali pohonan yang berbuah pahit dan pohon yang tidak berbuah. Begitulah Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kepada orang yang kufur nikmat dan tidak mau bersyukur kepada Allah, Zat yang Maha Pemberi, Khairur Raziqin. Kenikmatan hakikatnya hanya dari Allah. Dengan demikian wajib bagi manusia untuk selalu bersyukur kepada Sang Maha Pemberi, sehingga hal itu membedakan mereka dari orang-orang yang tidak beriman. Allah pun berfirman, dan apabila manusia ditimpa bahaya, dia berdoa kepada kami dalam keadaan berbaring, duduk ataupun berdiri. Tetapi setelah kami hilangkan bahaya itu daripadanya, dia kembali melalui jalan-jalan yang sesat, seolah-olah dia tidak pernah berdoa kepada kami untuk menghilangkan bahaya yang telah menimpanya. Begitulah orang-orang yang melampaui batas itu memandang baik apa yang selalu mereka kerjakan. Orang yang tidak beriman tidak pernah mengingat Sang Pencipta kecuali ketika musibah menimpa dirinya atau menimpa hartanya. Ketika mereka merasa lemah, barulah dia berdoa kepada Allah di setiap keadaannya, duduk, baring ataupun berdiri. Kemudian ketika Allah melenyapkan musibahnya, dia kembali melupakan Allah. Begitulah setan memperdaya orang yang tidak beriman kepada Allah, Zat Maha Pemberi, menuju jalan kesesatan. Orang yang tidak beriman kepada Allah dan mengira bahwa jalan kenikmatan dengan menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah, dia juga mengira bahwa ada zat selain Allah yang mampu memberikan kenikmatan. Di manakah langkah mereka akan berakhir? Mereka akan berada di neraka. Ya Tuhanku, Engkau Maha Bijaksana lagi Maha Perkasa. Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah di jalan Allah sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang hari
yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli, dan tidak ada lagi persahabatan yang akrab, dan tidak ada lagi syafaat, dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim. Kita mengetahui ketika Allah menyeru dengan firman-Nya, hai orang-orang yang beriman, hal ini mengisyaratkan bahwa perkara yang akan disampaikan setelah itu adalah taklif atau kewajiban yang untuk orang-orang yang beriman kepada Allah. Taklif ini bukan kepada seluruh manusia. Perintah ini hanya untuk orang-orang beriman, karena Allah tidak memberikan taklif atau perintah berupa anjuran kepada orang-orang yang tidak beriman kepadanya. Allah hanya memberikan pembebanan kepada orang yang beriman kepadanya, yaitu orang-orang yang memiliki keimanan sehingga memiliki keyakinan keimanan mendalam. Dialah orang yang berhak disebut oleh Allah dalam firman-Nya itu. Dia mendapatkan seakan Allah berkata, wahai engkau yang beriman, bahwa aku adalah Tuhan yang maha bijaksana dan maha perkasa atasmu untuk menetapkan syariat. Aku menghendakimu untuk melakukan perkara ini. Keimanan kepada Allah adalah legalitas pelaksanaan setiap pembebanan dari Allah. Oleh karenanya tidak sepatutnya seorang mukmin berkata bahwa Allah membebankan saya perintah ini karena sebuah hikmah, yaitu ini dan itu. Hendaknya seorang mukmin cukup mengatakan, sesungguhnya aku beriman kepada Allah dan Dia memerintahkan saya untuk menunaikan sebuah ketetapan. Dialah Tuhan yang maha bijaksana lagi maha perkasa, yang hanya memberikan perintah yang baik untuk saya, meskipun saya paham atau tidak paham hikmah dan kebaikan yang ada pada perintah tersebut. Namun bisa saja keimanan seorang yang tidak paham hikmah dari perintah Allah tersebut lebih tinggi daripada keimanan seorang yang memahami hikmah dari perintah Allah dan Allah tersebut. Contohnya adalah seorang yang menjauhi minuman keras karena dokter berkata kepadanya bahwa minuman keras dapat merusak hati. Tentu tingkatan orang tersebut tidak sebanding dengan seorang mukmin yang menjauhi minuman keras karena Allah melarangnya di dalam Al-Quran. Jadi memahami dan meyakini 100% hanya karena keimanan kepada Allah, bukan atas dasar sebuah hikmah di balik perintah-perintah tersebut. Tentunya tanpa kita mencari hikmah pun di sebuah perintah itu pun Allah lebih tahu daripada apa yang kita tahu. Orang yang meninggalkan minuman keras karena perintah Allah meskipun bersesuaian dengan perintah Allah, berarti dia percaya kepada dokter dan tidak beriman kepada Tuhannya. Rezeki adalah bagian dari karunia Allah. Sedangkan seorang mukmin yang tidak minum minuman keras karena menjalankan perintah Allah, berarti keimanannya yang benar. Kemudian ketika dia mengetahui hikmah dari larangan minuman keras itu, bahwa minuman keras dapat merusak hati, maka dia tersungkur bersujud kepada Allah karena dia telah mendapatkan rahmat dari Allah. Sama halnya ketika Anda mendengarkan perintah Allah kepada kaum mukmin untuk bersedekah, hendaknya Anda benar-benar menyimaknya. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum. Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah di jalan Allah sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu. Sungguhnya Allah menjelaskan kepada kita bahwa Allah tidak membutuhkan infak atau sedekah dari sesuatu yang kita miliki. Namun Allah menghendaki supaya kita melihat bahwa semua yang kita miliki adalah rezeki dari karunia-Nya. Karena rezeki datang dari usaha manusia membutuhkan daya. Daya dapat menggerakkan anggota tubuh manusia. Kemudian usaha juga lahir dari sebuah pemikiran. Kita mengetahui bahwa otak yang merupakan alat berpikir adalah ciptaan Allah. Anggota tubuh manusia yang bergerak berdasarkan pikiran juga ciptaan Allah. Tangan, kaki, dan lisan semuanya adalah karunia Allah. Kita ambil tumbuhan sebagai permisalan. Unsur-unsur yang ada di dalam tanah bereaksi dengan benih yang ditanamkan oleh petani. Petani ini berpikir dengan akal yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Sang Maha Perencana. Oleh karenanya, kita mendapati benih yang ditanam oleh petani bereaksi dengan unsur tanah sehingga benih itu tumbuh menjadi tanaman. Semuanya itu berkat karunia yang diberikan oleh Allah. Meskipun demikian, Allah tidak mengatakan bahwa hasil yang diperoleh dari kerja keras manusia itu adalah upaya Allah. Akan tetapi Allah mengapresiasinya kepada manusia, dan Allah meminta kepada manusia untuk menyisihkan sebagian dari hasil yang mereka dapatkan itu untuk kebaikan di alam ini. Subhanallah. Aku tidak menghendaki rezeki pun dari mereka. Aku tidak menghendaki supaya mereka memberi aku makan. Az-Zariyat ayat 57. Allah meminta sebagian harta Anda untuk disedekahkan kepada orang miskin. Janganlah Anda berkata, aku tidak berurusan dengan orang miskin. Kemiskinan merupakan sebuah keadaan yang bisa menimpa siapa saja. Jangan bayangkan bahwa selamanya Anda akan memberi, namun bayangkanlah suatu ketika Anda adalah seorang yang diberi. Ada hak kaum lemah, wahai kaum muslimin. Janganlah Anda hanya membayangkan bahwa Allah selalu minta kepada Anda, namun bayangkanlah bahwa suatu ketika Allah akan meminta dari orang lain untuk diberikan kepada Anda. Karena Allah menghendaki bahwa sedekah dapat menghilangkan kedengkian dari masyarakat mukmin, menanamkan kecintaan dan mempererat tali keimanan dalam hati. Di sini saya membahas tentang seorang kaya yang menyisihkan sebagian hartanya untuk seorang yang lemah. Lemah yang saya maksud adalah orang yang sudah tidak lagi bisa bekerja karena memang tidak berdaya, bukan lemah bekerja karena malas dan meminta-minta.
Keadaan lemah atau du'afa ini maksudnya seorang tidak mampu bekerja sehingga tidak dapat mencukupi dirinya sendiri dan keluarganya. Dalam keadaan ini Allah memerintahkan mereka yang kuat untuk memberikan kepada yang lemah. Ketika seorang yang kuat memberikan sebagian hartanya kepada yang lemah, jika dia mukmin, hendaknya juga mengingatkan bahwa akan datang suatu masa dia menjadi lemah. Dengan demikian Allah Subhanahu wa taala menebarkan di dalam hati orang-orang yang beriman betapa pentingnya seorang yang mukmin yang kuat memberikan sebagian hartanya kepada yang lemah, karena ia juga akan menjadi lemah. Semuanya ini supaya kita hidup dalam lingkungan saling tolong-menolong, menyukai kebaikan orang lain. Ketika Anda mendapatkan kenikmatan berupa rezeki, rasakanlah betapa manisnya ketika Anda bisa memberikan sebagian dari rezeki itu untuk orang lain. Dengan demikian akan terbangun jaminan kesejahteraan masyarakat yang berlandaskan keimanan. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum. Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah di jalan Allah sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu. Pada ayat ini mengingatkan kita dengan karunia-Nya, seakan-akan Allah berkata kepada kita, di antara keutamaan yang aku berikan kepada kalian adalah menghargai usaha kalian, sehingga aku mengaitkan hasil dari kerja itu kepada kalian. Dan pada saat orang lain membutuhkan bantuanmu, aku berfirman, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu adha'afan katsira wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakannya pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak, dan Allah menyempitkan dan melapangkan rezeki, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Allah mengibaratkan bahwa sedekah atau infak di jalannya sebagai pinjaman dari hamba kepada Tuhannya yang maha memberi, pemberi semua rezeki. Maka Allah memperingatkan kita dalam firman-Nya, hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah di jalan Allah sebagian rezeki yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli, dan tidak ada lagi persahabatan yang akrab, dan tidak ada lagi syafaat, dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim. Dengan menginfakkan rezeki, Allah memperingatkan kita untuk menginfakkan sebagian rezeki kepada sesama sebelum datang hari yang tidak ada lagi jual beli, yaitu tidak ada tempat tukar menukar barang, uang dan barang, atau sebaliknya. Pada hari itu juga tidak ada persahabatan atau kasih sayang murni, yaitu hubungan yang terjadi di antara dua orang yang mencintai satu sama lain, karena pada saat itu kalian saling terpisah. Meskipun memiliki hubungan emosional, ketika di akhirat manusia akan sibuk dengan dirinya sendiri. Allah Maha Perkasa lagi Maha Mendengar dan Maha Mengetahui. Allah memiliki segala sifat yang sempurna, yang mutlak. Oleh karenanya Allah tidak membutuhkan ciptaannya, sedangkan semua ciptaannya membutuhkan Allah Subhanahu wa taala, membutuhkan keperkasaan dan kekuatannya. Semua kenikmatan segala sesuatunya hanya dari Allah. Seorang yang kuat mampu membantu orang yang lemah, yaitu dengan menanggung sesuatu yang tidak dapat dipikulnya. Meskipun demikian, dia tidak bisa mengubahnya menjadi kuat. Namun Allah kuasa membuat orang yang lemah menjadi kuat, dan sebaliknya. Kita dapat melihat tanda kekuasaan yang berada pada benda-benda langit seperti matahari, rembulan, bintang, dan lain sebagainya. Allah memberi semua benda-benda langit tersebut kemampuan untuk menjalankan tugasnya dalam melayani manusia. Allah mempersiapkan sesuatu yang banyak bagi manusia. Bahkan Allah mempersiapkan alam ini untuk melayani manusia. Allah juga memberikan kepada manusia bagian dari kekuasaannya supaya mereka berusaha, memberikan bagian dari ilmunya supaya manusia mengetahui yang tidak diketahuinya, memberikan bagian dari kekayaannya supaya orang memiliki harta di dunia. Namun manusia tidak akan bisa memindahkan sifat-sifat yang mereka miliki kepada orang lain. Seperti kekuatan, tidak mungkin seseorang bisa memindahkan kekuatannya kepada orang yang lemah. Hanya Allah lah satu-satunya zat yang bisa memberikan kekuatan kepada orang yang lemah sehingga orang tersebut menjadi kuat. Alam ini ada dua jenis. Pertama, alam yang diberikan Allah kepada manusia tanpa manusia itu harus bekerja. Alam ini di luar jangkauan manusia, sehingga segala yang ada pada alam ini tidak mengalami perubahan, seperti angkasa yang ada padanya matahari atau yang ada padanya planet-planet dan semua termasuk angin. Semua berjalan sebagaimana tugas yang diberikan kepadanya dengan sempurna dan tidak terjadi perubahan padanya. Kedua, alam yang berkaitan dengan tindakan manusia. Itulah kehidupan kita di atas bumi ini. Jika kita mengingatkan alam ini berjalan selaras dengan kehidupan kita, maka haruslah alam itu dikelola sesuai dengan aturan Allah, yaitu menjaganya dari kerusakan. Alam ketika dikelola sesuai dengan aturan Allah, maka tidak akan terjadi kerusakan padanya. Jika dikelola dengan nafsu manusia, barulah terjadi semua kerusakan. Adapun sesuatu yang tidak bisa digapai manusia telah diperhitungkan dan diatur secara detail oleh Allah. Jadi kerusakan alam ini campur tangan manusia yang tidak mengikuti aturan Allah. Setiap makhluk diciptakan Allah dengan perhitungan yang sempurna. Misalnya adalah planet-planet yang diciptakan dengan perhitungan yang sempurna. Anda dapat menghitung pergerakannya secara tepat jika kita menghendaki semua urusan yang kita jalani baik. Seumpamanya pergerakan ciptaan Allah yang ada di luar angkasa, hendaknya kita mengikuti aturan Allah yang dapat menyempurnakan segala urusan. Dengan demikian alam ini akan menjadi baik. Jika kita mengelola alam ini tidak berdasarkan aturan Allah dan mengelolanya berdasarkan nafsu, tentu
akan banyak terjadi kerusakan di muka bumi. Kemudian kami jadikan kamu khalifah, pengganti mereka di muka bumi sesudah mereka. Manusia adalah khalifah Allah di muka bumi ini. Allah pun menundukkan apa yang di bumi ini untuk mengikuti kehendak manusia dan memenuhi kebutuhannya. Ketika manusia menanam, maka bumi akan memberinya buah-buahan. Kemudian hukum alam diungkap untuk memberikan manfaat, sehingga manusia bisa memanfaatkan angin untuk membuat kapal terbang. Begitu juga manusia menemukan gelombang radio yang dapat mentransfer suara atau gambar dari tempat yang berjauhan di muka bumi ini, termasuk handphone yang saat ini kita pakai untuk mendengarkan atau menyimak audio ini. Manusia berusaha dengan menggunakan sarana sehingga dia mendapatkan hasil, dan seakan dialah yang menciptakan hasil tersebut. Namun sebuah bencana jika manusia berkeyakinan bahwa dialah yang menciptakan hasil sehingga dia terperdaya dengan dirinya sendiri, maka dia meyakini bahwa dialah yang menumbuhkan tanaman, padahal dia hanya menanam. Pada sebuah biji tumbuhan terdapat unsur yang diciptakan Allah yang dapat menumbuhkannya menjadi tanaman yang kuat. Di tanah juga terdapat unsur yang diciptakan oleh Allah untuk memberi nutrisi tanaman sehingga dapat tumbuh dan menghasilkan buah. Semuanya itu bukan ciptaan manusia, karena Allah lah yang menciptakan semuanya, sehingga alam melayani manusia dan memberinya buah kepada Anda. Anda tidak memiliki andil dalam pemberian Allah. Hendaknya kita berpikir tentang sebuah hakikat. Allah menciptakan dua jenis ciptaan di alam ini. Ciptaan yang memberi manfaat kepada Anda tanpa Anda harus melakukan sesuatu. Yang kedua adalah ciptaan yang bereaksi berdasarkan usaha kita, yaitu ketika Anda bekerja maka ia memberikan hasil, dan begitupun sebaliknya. Hal ini berpotensi memperdaya kita. Apa andil Anda pada matahari sehingga ia terbit dan memberikan sinar dan cahaya kepada Anda yang sangat penting bagi kehidupan? Apa andil Anda pada angin? Semuanya itu memberikan manfaat bagi Anda tanpa Anda harus melakukan suatu usaha. Oleh karenanya ketahuilah, semuanya ini memberikan manfaat atas perintah Allah. Namun berbeda dengan pemberian yang tergantung berdasarkan usaha kita, atau masuk kategori yang kedua tadi. Jika Anda bagus dalam mengelola tanah, maka tanah akan memberikan hasil yang bagus dan banyak. Jika Anda tidak mengelolanya, tidak akan mungkin tanah itu memberikan Anda hasil bumi. Inilah hukum alam. Pemberian di sini adalah pemberian Tuhan yang Maha Pengasih, yang diberikan karunia-Nya kepada yang beriman dan yang tidak beriman, yang taat ataupun yang maksiat. Allah tidak akan pernah memerintahkan bumi, hai bumi, jika yang menanam adalah orang yang beriman, berikanlah buah-buahan yang melimpah. Jika seorang yang menanam adalah orang yang tidak beriman, jangan berikan satu buah pun. Tidak, karena Allah meletakkan pemberian rububiyah pada alam yang diciptakannya, sehingga alam ini menjamin semua makhluk Allah, baik yang beriman dan yang tidak, serta menjamin kebutuhan hidup dan kebutuhan keberlangsungan hidup mereka. Meskipun demikian, seorang mukmin memiliki keistimewaan lebih. Dia berusaha di dunia dan dia mendapatkan hasil di dunia. Selain itu, dia juga mendapatkan pahala di akhirat kelak. Seorang mukmin memiliki dunia dan akhirat. Akhirnya, hanya kepadalah Allah, kepadanya lah kita bertawakal. Rezeki adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia. Dengan demikian, akhlak mulia adalah rezeki, mendengarkan ilmu adalah rezeki, adab adalah rezeki, kebaikan adalah rezeki, kejujuran adalah rezeki. Ada rezeki yang memberikan manfaat langsung, ada yang memberikan manfaat tidak langsung. Contohnya, kebaikan merupakan rezeki yang memberikan manfaat langsung, sedangkan uang merupakan rezeki yang memberi manfaat tidak langsung. Mengapa uang memberi manfaat tidak langsung? Misalnya, seorang yang memiliki uang sedangkan kelaparan di tengah gurun. Kemudian ada seorang yang membawa roti. Ketika seorang yang membawa roti itu berkata, ambil roti ini dengan harga sekian, tentu seorang yang lapar akan memberikan uangnya untuk mendapatkan roti itu, karena manusia tidak makan uang. Dengan demikian, ada rezeki yang dicari oleh manusia bukan karena esensinya, tetapi manusia mencari sebagai sarana untuk mendapatkan sesuatu yang lain. Rezeki yang merupakan sarana untuk mendapatkan sesuatu yang lain itu tidak akan Anda butuhkan di akhirat kelak, karena di akhirat Anda akan butuh hidup tanpa berbagai sebab. Allah hanya berfirman, kun. Di surga manusia juga tidak akan membutuhkan harta atau emas dan perak yang bertumpuk-tumpuk, karena setiap yang diinginkannya pasti dia dapatkan. Anda juga tidak akan membutuhkan binatang ternak di sana, karena Anda tidak lagi berusaha atau melakukan pekerjaan apapun. Di surga, Allah akan memberikan segala yang Anda butuhkan, sedangkan di dunia, Anda harus berusaha untuk mendapatkan karunia Allah. Dan firman Allah, katakanlah, inginkah aku kabarkan kepadamu apa yang lebih baik dari yang demikian itu? Untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah, pada sisi Tuhan mereka ada surga yang mengalir, di bawahnya ada sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya, dan mereka dikaruniai istri-istri yang disucikan serta keridaan Allah, dan Allah Maha melihat akan hamba-hambanya. Allah menyampaikan bahwa Dia akan memberi rezeki yang memberikan manfaat langsung di akhirat, sedangkan di dunia Allah tidak menyampaikannya. Karenanya kita masih mencintai harta yang kita manfaatkan untuk membeli barang yang kita inginkan di dunia ini. Sedangkan seorang mukmin yang dimasukkan surga, dia akan mendapatkan segala sesuatu yang diinginkannya, bahkan sesuatu yang terdetik di dalam benaknya langsung ada padanya.
Tawakal adalah amalan hati dan bukan amalan badan. Badan manusia bekerja dan hati bertawakal. Oleh karena itu hendaknya kita memperhatikan firman Allah, alaihi tawakalt, hanya kepadanya aku bertawakal. Kenapa Allah tidak mengatakan tawakkaltu alaih, aku bertawakal kepadanya? Kita katakan karena bisa saja Anda bertawakal kepadanya dan kepada selain Allah. Namun ketika Anda berkata alaihi tawakkaltu, artinya hanya kepada Allah Anda bertawakal dan tidak ada kepada yang lain. Susunan katanya seperti ini sama dengan susunan di dalam salah satu ayat di surah Al-Fatihah, hanya kepada Engkau lah kami menyembah. Karena makna ungkapan di atas adalah peniadaan tindakan menyembah kepada selain Allah. Ketika Anda bertawakal kepada Allah, sungguhnya Anda bertawakal kepada Tuhan Anda, zat pemelihara alam semesta yang ditundukkan kepada Anda, termasuk matahari, hujan, angin, dan lainnya. Allah menciptakan untuk Anda apa yang Anda tanam, yang Anda makan, dan yang Anda minum. Allah menjadikan seluruh alam ini bergerak untuk Anda. Oleh karenanya, Allah berfirman, hanya kepadanya aku bertawakal, dan Dia adalah Tuhan yang memiliki arsy yang agung. Semua yang kita bicarakan tentang ciptaan, tentang alam semesta yang ditundukkan oleh Allah kepada kita, tentang alam yang tampak oleh kita, tentang alam malakut yang tidak tampak, alam gaib yang tidak tampak, semuanya berada di bawah kekuasaan Allah. Maka dari itu, alaihi tawakkaltu, semoga kita mengambil hikmah, hanya kepadanya lah kita bertawakal. Mudah-mudahan segala apa yang kita lakukan di muka bumi ini meyakini bahwa Allah Sang Maha Pemberi rezeki akan menjamin rezeki manusia dengan kita lebih bersyukur, lebih takwa, lebih bertawakal kepada Allah. Insya Allah kehidupan kita akan bahagia di dunia dan akhirat. Mudah-mudahan 3 seri ini bermanfaat buat kita untuk lebih kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita meyakini bahwa rezeki dimensinya sangat luas, dan rezeki hakiki adalah rezeki yang berupa kasih sayang Allah untuk memberikan kehidupan kebahagiaan kita di akhirat kelak. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.